Manusia dalam kehidupan di atas muka bumi yang 8 miliar saat ini, dapat dipastikan semua manusia itu ingin hidupnya mulia, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya itu tentram, damai dan sentosa. Bandum tanpa kecuali. Semua ingin mulia, semua ingin bahagia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi untuk mulia, untuk bahagia mesti dalam ketetapan yang telah dibuat Allah, yaitu dalam agama, di dalam Islam, di dalam ketakwaan kepada Allah. Untuk mewujudkan hal ini supaya manusia bisa mulia, manusia bisa bahagia, bisa tenang, Allah telah kirim nabi-nabi sebagai petunjuk arah bagaimana manusia menggapai hidup bahagia. Sebahagian kita merasa bahwa di saat perdagangan kita sukses, kita telah mulia dan bahagia. Di saat sektor pertanian kita sukses, memiliki panen yang dahsyat, kita menganggap di situ ada bahagia. Sebahagian yang lain kita merasa di saat kita bisa membangun rumah besar, bisa membangun infrastruktur yang megah, kita menganggap bahwa di situ ada bahagia. Lain urang, lain memaknai bahagia. Dan itu masih terus berlaku sampai saat ini. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diyakini oleh manusia pada zaman modernnya sebenarnya juga sudah berlaku pada zaman jauh sebelum kita hadir di atas permukaan bumi ini. Kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum Nabi Syuaib. Mereka itu adalah kaum yang paling spektakuler dalam urusan perdagangan. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa di saat perdagangan mereka itu ditekuni dengan baik, maka mereka akan mulia, mereka akan bahagia, mereka akan sukses. Sehingga siang malam kaum Madian itu yang difikirkan adalah kibancara perdagangannya melonjak naik tajam. Bagaimana sektor perdagangannya itu terus dipacu, ekspor impor terus digalakkan. Siang malam yang mereka fikirkan adalah mereka bisa sukses dalam urusan perdagangannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka dibinasakan Allah. Mereka diazab Allah. Allah telah kirim Nabi Syuaib kepada mereka untuk menyampaikan bahwa untuk hidup mulia, untuk hidup bahagia, hidup selamat, jaya, sentosa bukan dengan perdagangan yang mapan, bukan, tapi dengan agama. Nabi Syuaib datang sampaikan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, bertakwalah kepada Allah, sembahlah Allah. Mereka ingkar, mereka tidak mau mengikuti arahan petunjuk daripada Nabi Syuaib yang dikirim Allah. Mereka Allah binasakan, mereka Allah azab. Ternyata perdagangan yang sukses tidak menjamin kehidupan kita juga akan sukses. Datang kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang meyakini di balik pertanian itu ada kehidupan yang sukses. Apabila sektor pertanian itu digarap dengan baik, hutan-hutan ditebang, ditanami kebun-kebun, pade di pula bansabohnya, irigasi dialirkan di mana-mana, sawit ditanam di mana-mana. Kaum Ad yakin di saat sektor pertanian digenjot habis-habisan, maka urang akan merempok hidup bahagia, masyarakat akan sejahtera, hidup akan damai, akan tenang, akan bahagia, akan jaya dan sentosa. Itu perkiraan, itu persangkaan kaum Ad dulu, dan itu terus berlaku, berulang pada kasus, pada dimensi waktu yang kita lalui saat ini. Allah kirim Nabi Hud kepada kaum Ad untuk menyatakan kepada kaum Ad, ya qaumi, wahai kaum Lut, bahagia itu bukan saat engkau memiliki pertanian yang luas.
Saat engkau mendapatkan kebun sawit yang menghijau, saat 15 hari sekali engkau panen bertonton, kan inan hudip bahagia, kenyan hudip selamat. Tapi sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, wa'budullah, sembahlah Allah. Jangan engkau menyembah pertanianmu. Saat azan berkumandang, engkau tidak tahu bahawa yang dipanggil engkau, tapi engkau justru terpanggil dengan panggilan kebun sawitmu. Nabi Hud datang mengingatkan kaumnya, kebahagiaan itu dalam agama, kebahagiaan itu dalam beriman kepada Allah, dalam menyembah Allah, bukan dalam kebun sawit yang berhektar-hektar jumlahnya. Kaum Ad ogah, kaum Ad ingkar terhadap seruan nabinya. Hani patih pun yang dipegah oleh Nabi Hud, Allah binasakan mereka dan mereka gagal mendapatkan kehidupan yang mulia, yang bahagia, selamat dan sentosa. Hanya dirempok oleh kaum Ad. Kenapa? Karena mereka itu salah memaknai bahagia. Berlalu kaum Ad, datang kaum Samud. Mereka justru menganggap bahawa bahagia, sejahtera apabila mereka telah memiliki gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang spektakuler, bahkan hari ini menjadi salah satu warisan budaya dunia. Mereka memahat gunung, membangun gedung-gedung yang megah. Mereka punya keyakinan, mereka berasumsi bahawa di saat kita memiliki gedung-gedung yang mewah, yang megah, yang menghabiskan triliunan rupiah nyoba peng gedayo untuk membangunnya, di balik itu ada mulia, di balik itu ada kesejahteraan dan kebahagiaan. Allah kirim nabinya, Allah kirim Nabi Saleh. Datang Nabi Saleh kepada kaum Samud, wahai kaumku, kebahagiaan kesuksesan hidup bukan pada bangunan-bangunan pencakar langit, bukan pada saat engkau mampu membangun jalan-jalan dalam desa-desa, dalam dusun-dusun, ngempeng-ngampung, dah bangun nangro, jalan-jalan Bandung Kamulus, lalu masyarakat akan hudip tenang, hudip bahagia. Tidak. Nabi Saleh mengajak umatnya, u'budullah, sembahlah Allah. Saat azan berkumandang, datanglah ke masjid. Tinggalkan urusan perdagangan kita, urusan pertanian kita, urusan pembangunan kita. Tengah bangun rumah, stop ilai. Kita sedang bangun ekonomi, stop dulu. Saat azan berkumandang, bersegeralah memenuhi seruan Allah. Di situ ada bahagia, kata Nabi Saleh. Di situ kejayaan hidup, di situ kemewahan ditanya yang sesungguhnya. Tapi kaum Samud ingkar. Kaum Samud tak percaya dengan seruan nabinya. Mereka ngotot bahawa dengan gedung pencakar langitnya mereka akan hidup mulia dan bahagia. Datang azab Allah, angin berhembus kencang, gempa bumi menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan mereka. Mereka mati, mereka diazab Allah. Ini kasus yang khatib sebutkan. Ada Madian dengan Nabi Syuaibnya, ada Ad dengan Nabi Hudnya, ada kaum Samud dengan Nabi Salehnya. Mereka memang hidup jauh sebelum peradaban kita hari ini, tapi mereka telah memberikan contoh yang keliru, dan kasus itu akan terus berulang. Yang tidak berulang adalah kalau dulu mereka buat kesalahan, Allah kirim Nabi untuk memberikan petunjuk. Sedangkan kita yang hidup pada abad modern ini, kesalahan yang kita buat tidak lagi dikirim Nabi oleh Allah, karena Nabi terakhir telah didatangkan Allah 1400 tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Allah telah ingatkan bahawa kejayaan kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita bukan pada saat kita punya kebun sawit berjumlah hektar-hektaran, bukan saat kita punya rumah mewah-mewahan, bukan pada saat kita punya mobil banyak yang megah, yang mewah, yang spektakuler, bukan. Tetap rumusnya sama. Rumus bahagia yang datang kepada kaum Madian, kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, bahkan sampai kepada kita abad modern ini. Rumus mulia, rumus bahagia satu, bertakwalah kepada Allah, sembahlah Allah, kita akan berbahagia. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal, beriman, beramal kepada Allah, laki-laki kah dia
perempuankah dia, yang penting dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, yang bahagia dan membahagiakan.